Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit ada kalau semangat kelihatan dari luar mana nanti. Semangat ya. Jalan-jalan pulau penyengat. Singgah sebentar membeli lagi. Jawab salamnya kurang semangat terpaksa ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampau sembarangan apa saja. Kampau yang ini bisa berlaku. Kata sembarang kata yang ini kadang-kadang jadi lain. Ya. Saya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak nikah tak punya anak. Ya, jadi supaya kita lebih sayang, supaya lebih dekat, saya nama Restin Effendi Pasaribu, asli Batatulen. Ya, Batatulen saya ini kebetulan maaf, yang lainnya masih dari faktor pengenalan. Saya ini asli orang Batak. Jadi kalau orang Batak nak ceramah di tempat orang Melayu, saya mohon maaf ketika nanti ada bahasa saya yang kasar. Karena saya ini orang kasar. Kalau orang halus pada kali semua nanti jadinya. Alhamdulillah rabbil alamin, shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya terhormat Bapak Camat Kecamatan Bulang, yang kami hormati Ketua TKR, Ketua RW, Ketua RT, seluruh bapak ibu yang hadir, dan yang kami banggakan anak-anak kami. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita nikmat sehat dan sempat. Kata Pak RW dari awal tadi siang, nikmat sehat sempat itu luar biasa. Bu, banyak saudara-saudara kita yang hari ini sehat, dekat dari masjid ini, dengar mikrofon ini, tapi tidak sempat. Capek lah Pak RW, 2 hari yang lalu, besok mau datang. Orang Allah tak beri kesempatan. Jadi yang punya sehat, yang punya sempat itu bukan kita. Yang punya sehat dan punya sempat itu Allah. Makanya walaupun ada saudara-saudara kita yang dengar mikrofon ini, sehat dia, lagi ngopi dia, lagi makan di rumah, tapi tak diberikan Allah kesempatan. Capek kita nggak bakalan datang ke sini, karena tak diberikan Allah kesempatan. Dan banyak saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan, tapi kondisinya tak sehat, gimana mau datang? Inilah kita yang sehat dan seperti itu. Jadi banyak bersyukur biar Allah kami sehat. Bapak Ibu mensyukuri sempat yang diberikan Allah, maka Allah akan berikan terus kesempatan untuk Bapak Ibu. Jadi kalau Medan jam ini. Mohon maaf ya, kalau Medan tidak bisa, kalau tak bisa orang Medan. Terus juga di rumah ini. Orang juga berterima begitu. Ya, kalau terasa alhamdulillah. Justru yang saya tidak terasa. Baik, yang kedua, tadi kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang diakui beliau. Amin. Bu, bahasa saya semoga kita termasuk umat yang diakui beliau. Berarti bisa juga rupanya beliau akui kita. Bisa jadi. Jadi, Ibu kenal sama Prabowo? Kenal tak Prabowo presiden kita? Kenal, tapi Prabowo tentu kenal sama kita. Itu persoalannya. Kadang-kadang kita ngaku dekat sama Pak Camat, Pak Camat dekat kita. Itu masalahnya. Kita ngaku-ngaku Muhammad belum tentu ngakui kita, Bapak Ibu. Bisa terjadi, bisa.
camat. Pak Camat saya kenal lama tadi. Gimana? Contoh ini, saya kasih contoh aja. Ya ini contohnya di kampung saya sana, di kampung kami. Nah, di kampung kami bukan sini. Di kampung kami sana ada orang ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi dia tak pernah melapor bahwa dia Islam. Jangan kamu lapor, tegur sapa tak mau. Bu, laporan kita sebagai Islam itu apa? Tandanya kita harus sangat wajib lapor. Apa itu? Sholat 5 waktu. Bapak Ibu, kita bangun tidur asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat kita. Naik matahari, lapor lagi kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah. Saya masih Islam. Masuk waktu asar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya masih Islam. Mau tenggelam matahari, lapor lagi kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah. Saya masih Islam. Mau tidur kita, nikahin soal Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Wajib laporan kepada Allah. Wajib kita syahadat. Ini wajib lapor. Tegur siapa tahu? Tegur siapa apa? Pernah kenal dengan Rasul? Tak kenal dengan Rasul? Muhammad kenal tak? Tak kenal. Gimana kita caranya menegur Rasulullah? Teguran. Kalau setiap hari saya teguran, Bapak Ibu setiap saat teguran sama Pak Camat, kan ada kedekatan. Ibu-ibu hari-hari tegur saya. Jangan, bahaya nanti ada kedekatan. Iya, itu. Tapi kalau ibu-ibu hari-hari teguran dengan Rasul, cemburu nggak suami? Enggak. Karena kita pengen dicintai oleh Rasul. Hari-hari kita teguran, ada kedekatan, ada rasa sayang, ada tumbuh rasa cinta, betul. Itu yang kita inginkan dari Rasulullah. Bagaimana supaya ada rasa cintanya kepada kita? Itu yang kita inginkan dari Rasul supaya dia sayang sama kita. Maka rajinlah ibu tegur dia. Bagaimana tegur siapa kita kepada Rasul? Sholawat. Oke, bu. Tegur siapa Rasul? Sholawat. Rajin tegur dia. Masak nasi goreng tak sholawat. Salatullah, salamullah, nasi goreng. Janganlah 1 jam saja. 1 jam saja. 1 jam saja. Harus itu nasi goreng. Orang 1 jam dia goreng. Haruslah. Apalagi lalu salah alamat guna karunya. Sambil goreng nasi lalu salah alamat. Ya tak ketemu. Iya. Serius. Ini di kampung saya itu ada orang ngaku Islam, ngaku umat Muhammad, tak pernah laporan, tak pernah sholat. Tegur siapa tak mau apa itu tegur siapa? Apa itu sholawat? Bid'ah itu. Masuk neraka itu orang bersolawat itu. Macam dia kan di neraka. Ya di kampung kami. Di kampung kami itu ada orang yang bid'ah sholat. Jadi jangan sok-sok hebat, kita ngaku-ngaku umat Muhammad. Kita ini di kampung saya itu tadi, yang simpulan tadi yang di kampung saya itu, dia tak pernah melapor, jangan kamu melapor terus apa tak mau. Tapi di hari yang wala yaqauman wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Hari itu dia butuh bantuan Rasul. Datanglah dia kepada Rasul nanti Rasul begitu. Ini membuktikan jadi Bapak Ibu wajiblah sholat. Ya Allah, kasihan kita masjid ini. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau ini makmur berarti orang-orang di sini orang-orang beriman. Tetapi kalau masjid ini kosong, maka bisa dipastikan orang-orang di sini tak beriman. Jelas. Nah, ngapain ini dibangun masjid besar-besar? Capek orang tua kita dulu bangun
dibangun masjid besar, tak ditempati. La ilaha illallah. Yang terlalu. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama Islam. Ini dia ini. Kalau syahadat itu ini pondasi. Yang zakat, yang puasa ini dinding, yang naik hari itu atap. Silakan ibu bapak semua dermawan berangkat haji berulang kali. Silakan ibu berpuasa setiap hari. Tapi kalau tidak sholat maka hancur, sia-sia. Coba bayangkan ini bagus ini atapnya, bagus dinding. Kalau tiang-tiangnya ini rapuh, hancur tidak ini? Hancur. Maka kata Rasul, siapa yang sholat dia membangun Islam, siapa yang tak sholat dia menghancur Islam. Kasar memang. Tidak sholat berarti kurang pusakum walikum naro. Lihat dirimu, lihat keluargamu. Perintahnya begitu. Lihat dirimu, lihat keluargamu, jangan lihat tetangga. Yang menghancurkan Islam itu jangan-jangan ada di rumah saya. Siapa? Ternyata istri saya yang menghancurkan Islam. Kenapa istri saya? Karena dia tak sholat. Ternyata yang menghancurkan Islam ada di rumah saya. Siapa? Anak saya. Kenapa? Karena anak saya tak sholat. Itulah yang menghancurkan Islam. Bu, sampai nanti di rumah lihat suaminya. Serius. Pulang dari sini lihat suaminya. Tengok suaminya. Kalau tak sholat dia pamit. Bapak di sini mana? Bapak di sini mana? Saya baru saja pulang dari masjid. Kenapa ya? Ternyata yang menghancurkan Islam itu halal. Begitu aja. Karena terpilih. Ya tapi jangan bilang kata Ustaz. Nanti kita bicara saya. Yang bilang siapa? Rasul. Ini hadisnya bilang. Bilang sama suaminya, Bang, jangan sampai dapat ucap penghancur Islam. Silakan kamu sholat, karena kalau tidak kamu sholat berarti apa penghancur Islam. Ini hadisnya. Siapa bilang? Rasul yang bilang lagi. Bilang bapak sama istrinya gitu juga. Bilang sama anaknya, jangan sampai anak kita dicap sebagai penghancur Islam karena anak kita tidak sholat. Gak perlu lihat tetangga, lihat dirimu. Anfusakum, lihat dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Gak perlu saya lihat orang lain, saya lihat diri saya. Ternyata yang menghancurkan Islam itu adalah diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak sholat. Jelas? Itu aja membalas diri. Gak perlu banyak-banyak. Masing-masing yang itu sunnah. Maka Bapak, sholat itu tetap yang lain. Sampaikanlah ke keluarganya. Tidak perlu sampaikan ke orang lain. Sholat Pak Bapak. Kalau ibu-ibu itu masih ada, tanggal merahnya masih ada Pak. Nah, tapi jangan nenek pula bilang saya tanggal merah. Nah, tadi nenek bilang masih tanggal merah juga. Iya. Ini gara-gara ada ya. Kenapa nenek tak sholat? Masih tanggal merah. Ini masih tanggal merah. Tak yakin. Tahu pula nenek. Nenek itu tahu itu sebenarnya. Merasa tanggal merah. Bapak, jadi Pak, saya tak kuat puasa Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya lemah. Tak usah puasa. Tak usah. Saya tak bisa bayar zakat Pak Ustaz. Saya tak kuat, tak mampu bayar zakat. Tak usah bayar zakat. Saya tak bisa naik haji Pak Ustaz karena tidak ada pengetahuan. Tak usah naik haji. Tak ada masalah. Tapi jangan coba-coba bilang saya tak bisa sholat. Jangan coba-coba bilang saya tak kuat sholat. Tak ada alasan untuk sholat. Saya sakit Pak Ustaz, gimana mau sholat? Berdiri aja susah. Sholat dulu. Dulu dah tak kuat Pak Ustaz. Kita balik aja dari saya kerjanya. Sholat balik. Saking perlunya sholat.
Balik dulu Pak Ustaz, saya sudah tidak bisa lagi bergerak, tangan sudah tidak bisa digerakkan. Yang bergerak apa? Yang bergerak mata. Sholat pakai mata. Mata saya sudah tidak bisa digerakkan. Pak Ustaz, gimana saya sholat? Yang bergerak apa? Jantung. Sholat pakai jantung. Pak Ustaz, jantung saya sudah tidak bergerak lagi. Sholatkan. Tidak mati dia itu. Saking pentingnya sholat, sampai mati pun kita wajib sholat kepada. Nah, sakit hati lah. Iya, sakit hati lah. Kalau bapak ibu masa sakit hati saya terlalu. Kalau begini masih juga tak sholat, dan kacau dirinya. Yang mau kiamat, perlu dibuktikan lagi kan? Iya. Iya, yang menanti suaminya ya, kasih tahulah suaminya jangan sampai dicap sebagai penghancur Islam. Ini kadang-kadang kafir, Allah Akbar, pada dia sholat macam betul. Iya, macam dia kafir. Macam betul aja. Tak perlu kita ngurusin orang, ngurus diri sendiri, ngurus. Begitulah barangkali yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. 10 jari kami 11 kita paling membantu kepala ini minta maaf kepada bapak ibu semua ketika ada kata-kata saya yang lepas asli dari hati nurani saya, ikhlas menyampaikan ini tanpa basa-basi. Kalau dianggap itu menyakiti, mohon maaf. Tak ada tujuan lain kecuali memberikan semangat kepada kita supaya kita tidak anggap remeh kepada sholat. Itu yang pertama. Jangan anggap remeh kepada sholat. Kadang-kadang masih terasa sakit. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada bapak ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita niat untuk mengamalkan. Yang kurang yang salah karena kekurangan dan kesalahan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun, kepada bapak ibu semua saya minta maaf. Bila